Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan semoga pada hari pertama bulan puasa ini kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan. Tentunya ini akan menjadi problem dan masalah bagi ibu-ibu atau mama-mama yang memiliki anak yang susah makan. Sudah diberikan cara bagaimanapun caranya, tapi tetap tidak mau makan. Nah, di sini sebelum kita membahas itu, kita akan mengenali bagaimana atau alasan mengapa anak itu susah makan. Nah, anak-anak biasanya susah makan itu terjadi ketika anak memulai usia 1 tahun. Nah, ada juga yang anak-anak itu susah makan pada usia 2-5 tahun. Nah, pada saat itu pertumbuhan anak menjadi sedikit lebih lambat daripada sebelumnya. Hal ini biasanya membuat selera makannya berkurang sehingga anak itu menjadi susah makan atau hanya mau makan sedikit saja. Nah, bagaimana caranya kita mau memberikan solusi kepada bunda atau mam yang memang memiliki masalah atau problem seperti itu ya. Yang pertama, langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama, kita akan mengenali terlebih dahulu mengapa anak-anak kita susah makan. Dan ini terjadi juga di dalam kehidupan saya. Saya memiliki anak balita berusia 2 tahun yang kadang dia mau makan dan kadang dia tidak. Nah, di sini kita itu tidak usah panik, Bun ya. Kenapa anak kita itu nggak mau makan, kita nggak usah panik terlebih dahulu, kita tidak usah parno. Jadi kita itu harus mengenali mengapa anak kita susah makan. Nah, alasan apa aja yang bisa membuat anak kita itu susah makan. Jadi semua ini bisa dikomunikasikan kepada anak kita, atau mungkin bagi anak yang belum bisa berbicara, nanti kita akan memberikan pilihan dan sebagainya, nanti dia juga akan memilih dan sebagainya gitu ya. Nah, yang pertama kita kenali alasan mengapa anak susah makan. Nah, saat menghadapi anak yang susah makan, untuk orang tua memang perlu mengenalinya terlebih dahulu. Apa penyebabnya? Setiap penyebab ini memiliki pendekatan atau cara mengatasinya yang berbeda-beda. Nah, ada yang pertama kita bahas, anak yang sering menolak makanan. Bagi anak yang tiap makan itu sesuatu makanan, pastinya kita memberikan menu setiap hari yang berbeda-beda. Asupan gizinya juga berbeda, nutrisinya juga berbeda gitu ya. Jadi di situ anak itu tidak selalu melulu mau makanan yang baru. Jadi bagaimana caranya kita untuk memberikan makanan-makanan itu dan anak mau makan. Biasanya untuk mengenali makanan yang baru itu memang lidah anak terbiasa mengenali makanan yang lama, yang ketika dia diberikan makanan yang pertama dia suka, dia memakannya, terus hari kedua kita berikan makanan yang berbeda lagi, dia akan menolaknya. Nah, ini alasan kenapa anak menolak makanan, karena setiap makanan itu adalah hal yang baru bagi anak kita. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut anak kita itu sangat penting. Nah, tidak heran biasanya anak akan melahap makanan yang dia suka. Dalam artian yang pertama kita berikan mungkin dia suka, makanya dia senang, dan yang kedua kita berikan menu baru dia tidak suka dan dia menolaknya. Itu bisa jadi karena dia lebih mau dan lebih memilih makanan yang pertama. Jadi jangan kita buru-buru panik, ini bagaimana anak kita kok enggak mau makan, kemarin mau makan, hari ini enggak mau makan. Itu jangan seperti itu ya. Coba sarannya ya, kita lebih bersabar dan jangan memaksa si kecil untuk mau makan makanan yang baru yang mau kita berikan tadi ya Bun ya. Nah, daripada bunda mikirin pusing mikirin kenapa anak kita nggak mau makan, lebih baik kita ini aja memikirkan asupan kalori atau nutrisi yang tidak diperoleh si kecil. Nah, Bunda bisa mencoba untuk menghitung kebutuhan dan asupan kalorinya setiap minggu, apakah sudah terpenuhinya atau belum. Jangan kita hanya melulu memberikan anak-anak
menu makanan baru itu bagus untuk perkembangan, tapi kadang lidah anak itu tidak cocok dengan makanan-makanan yang baru. Tidak apa-apa kita memberikan makanan yang setiap hari sama menunya, tidak apa-apa, tapi nanti kita akan mencoba untuk memberikan menu-menu yang baru ya, diselingi gitu ya. Jadi jangan dipaksa setiap hari untuk memakan makanan yang baru. Pasti anak akan menolak. Nah, itu alasan pertama kenapa anak tidak mau makan. Alasan yang pertama itu dia menolak makanan karena setiap hari diberikan makanan yang baru dan itu tidak tidak masuk di lidahnya. Maksudnya anak-anak itu jangan heran, Bu. Anak-anak itu bisa merasa. Jadi dia kadang merasa, oh ini makananku nggak enak, ini makananku enak, itu bisa. Jadi jangan bingung, jangan panik dulu ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, ya ini tadi, dia hanya mau makan makanan tertentu. Jadi anak itu memilih makanannya sendiri. Jadi kita jangan buru-buru panik, intinya jangan buru-buru panik, kemudian kita jangan buru-buru menjasah, nah kita tidak mau makan dan sebagainya. Nah ini alasan yang kedua, dia hanya mau makan makanan tertentu. Jadi dia hanya mau memilih makanan yang dia suka, yang enak di lidahnya. Ketika dia diberikan makanan baru, kemudian anak menolaknya, dia tidak akan mau makan. Nah itu bunda atau mam itu nanti bisa diberikan makanan baru secara bertahap. Intinya jangan memaksakan anak untuk makan. Nah, ini bisa menjadi solusi, kita berikan makanan yang baru dengan makanan favoritnya. Misalnya dia suka sekali makan ayam misalnya. Kemudian besoknya kita kasih tempe misalnya. Dia tidak mau menolak tempe itu karena rasanya tidak enak, enakan ayam. Nah, kita bisa dampingi, bisa kasih sama ayamnya, dampingi dengan makanan favoritnya, makanan baru tempenya juga nanti kita selingi tempe dan ada ayamnya juga. Jadi kita tidak langsung ini tak kasih tempe, ini tak kasih, ini harus dimakan, harus habis, harus ini, enggak seperti itu Bun ya. Kita bisa dampingi anak, kita bisa memberikan anak bersamaan dengan makanan favoritnya sehingga dia tidak menolak untuk makanan-makanan baru. Kemudian yang ketiga, kenapa anak susah makan itu karena hanya mau makan makanan cepat saji. Bagi bunda atau yang mam yang biasanya malas untuk memberikan anaknya makan dan diberikan makanan cepat saji seperti mie dan sebagainya, itu biasanya anak akan lebih memilih akan makan mie terus, atau misalnya gitu ya, dia akan memilih makanan enakan mie daripada nasi misalnya gitu ya, daripada sayur, daripada ikan, daripada sebagainya, karena enakan mie misalnya kayak gitu ya. Jadi bunda ini jangan biasakan anak untuk makan makanan cepat saji. Nah, makan makanan cepat saji itu ya memang anak-anak sangat menyukainya ya, seperti mie, es krim, pizza, kemudian dan sebagainya, itu anak-anak suka. Tapi saya sarankan untuk menghindari anak diberikan makanan-makanan cepat saji setiap hari. Jadi sarannya kita hindari menyimpan makanan cepat saji di dalam rumah ya. Jangan pula sering memesan makanan dan membiarkan si kecil mengkonsumsi makanan cepat saji. Jadi biasanya anak-anak itu meniru perilaku orang tuanya. Ketika kita memesan makanan cepat saji terus kita memakannya, dia akan meniru, dia akan wah ini kayaknya enak yang dimakan mama nih, wah aku juga mau coba, biasanya gitu ya. Jadi kita itu juga harus menjadi panutan, teladan bagi anak kita dalam pola makan kita. Jadi ketika kita makan makanan cepat saji, dia juga ikut makan makanan cepat saji gitu ya. Terus kemudian selain sarannya tadi menghindari atau menyimpan makanan cepat saji di rumah, jangan menyimpan makanan cepat saji di rumah, dan kita biasakan memberikan anak makan makanan sehat di rumah. Dan kita sebagai orang tua juga harus
memberikan contoh kepada anak kita untuk makan makanan sehat, agar nanti anak terbiasa melihat orang tuanya makan sehat, tidak makanan-makanan cepat saji itu, jadi dia akan terbiasa dan mau makan gitu ya. Kemudian yang keempat, mengapa alasan anak tidak mau makan itu karena biasanya anak itu sudah sering banyak makan. Misalnya gini, untuk sangat umum dialami anak usia 1-3 tahun itu, selera makan anak itu tampak besar, kemudian pada hari ini ya selera makannya tampak besar, tapi keesokan harinya itu anak sudah tidak mau makan. Itu kenapa? Karena anak sudah merasa kenyang ya, sudah merasa kenyang, diberikan hari ini, diberikan makan ini, diberikan snack, diberikan ini dan sebagainya. Karena bunda senang nih anaknya mau makan, jadi diberikan banyak makanan pada hari itu. Kemudian besoknya anak tidak mau makan. Nah, ini alasannya kenapa anak tidak mau makan, karena anak sudah merasa kenyang di hari itu. Nah, anak sudah merasa kenyang di hari itu, jadi akhirnya dia tidak mau makan pada hari ini gitu ya. Sarannya buat bunda ini intinya tidak perlu memaksa si kecil untuk mau makan pada hari ini. Nah, tentukan batas waktu untuk si kecil itu mengonsumsi makanan yang disediakan, jangan berlebihan. Intinya ingat, sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak disukai dan itu sangat menyakitkan bagi kita saja orang tua. Ketika kita makan makanan terlalu kenyang itu, wah, sesak dan sebagainya sakitnya luar biasa, di perut terasa begah dan sebagainya. Itu anak juga merasakan itu. Jadi jangan paksa ketika anak mau makan ini tak kasih makan, jangan. Jadi kita biasakan pola makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, kemudian memberikan snack 2 kali dalam sehari. Nah, jangan berlebihan dari itu, nanti takutnya anak esoknya tidak mau makan lagi gitu ya bun ya. Nah, itu sarannya. Nah, yang kelima, kenapa anak tidak mau makan, alasannya kita yaitu karena anak mau makan jenis makanan itu aja. Nah, kemudian bukan hal yang aneh tiba-tiba anak itu susah makan selama berhari-hari atau hanya mau makan satu jenis makanan itu aja. Salah satu alasannya adalah anak itu memang tidak tertarik dengan makanan baru yang rasanya mungkin belum dia kenal. Jadi dia mau makan itu aja yang sudah pernah disediakan sama mam, yang sudah pernah dikasih sama bunda semuanya. Jadi dia merasa aku makan itu aja gitu ya. Dan sarannya tetap bunda harus tenang, jangan panik, tetap tawarkan pilihan makanan baru, tetapi jangan memaksa atau memang memarahi si kecil ini untuk memakannya. Nah, kemudian ada cara kita bisa membawa anak kita keluar, kemudian kita mengatur strategi dan mengajaknya ke supermarket barangkali, kemudian mintalah anak memilih 2 jenis dan buah dan sayuran yang dia suka dan dia mau memakannya. Kita ajak anak kita dan dia usahakan dia mau memilih itu ya. Jangan banyak-banyak juga bunda ya, 2 lah, maksimal 2 gitu ya. Nah, kemudian setibanya di rumah, nanti kita ajak si kecil ini menyiapkan makanan yang sudah dia pilih. Kita siapkan bersama-sama, nanti kita makan bersama-sama gitu ya. Intinya kita melibatkan anak untuk memilih, membiarkan anak untuk memilih, memberikan kesempatan anak untuk memilih apa yang mau dia makan gitu ya. Jangan kita melulu kasih ini tak kasih makanan baru harus mau ini dan sebagainya, enggak jangan begitu ya. Nanti anak akan menolak, nanti anak akan enggak mau makan hal seperti itu ya. Kemudian yang keenam, kenapa anak tidak mau makan atau kenapa anak susah makan? Penyebabnya itu karena tidak mau makan makanan favorit secara tiba-tiba. Kenapa? Tidak sedikit orang tua yang mungkin bingung saat buah hatinya itu tiba-tiba menolak makanan gitu ya. Biasanya dia lahap, dia santap, atau tidak lagi mau minum susu yang biasanya dikonsumsi setiap hari, dia tidak mau dan sebagainya. Nah, sarannya tetap jangan panik. Hal itu mungkin sifatnya hanya sementara.
mungkin hari ini saja atau lusa atau besok dan sebagainya, itu tidak akan berlangsung lama ya. Bila si kecil tidak mau makan hari ini, itu bukan berarti dia tidak akan suka selamanya. Tetap tawarkan anak makanan yang ditolak tadi pada hari berikutnya, nanti tawarkan lagi pada hari berikutnya. Nah, caranya itu ya misalnya gini, misalnya anak itu menolak minum susu misalnya, padahal itu sudah makan makanan favoritnya dia setiap hari gitu ya, tapi kenapa tiba-tiba anak itu menolak minum susu. Nah, ibu atau mam itu bisa memberikan makanan atau minuman yang mengandung susu lainnya seperti yogurt, keju dan sebagainya gitu ya. Dan apabila anak itu menolak sayur, atau seimbangkan asupan nutrisinya seperti buah-buahan, dialihkan ke buah-buahan, jangan melulu sayur, jangan melulu susu misalnya. Dia menolak, dia mungkin akan bosan meskipun itu makanan favorit dia gitu loh. Jadi bisa dialihkan ke makanan lain yang mengandung susu atau makanan lain yang setara nutrisinya dengan sayuran, itu dengan buah-buahan dan sebagainya gitu ya Bun ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan membuat suasana makan yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya ya buat suasana makan yang menyenangkan itu untuk anak, sehingga anak itu mood atau mau mood anak kembali dan dia mau makan gitu ya, dan itu bisa menambah selera makannya. Nah, bisa dicoba di sini adalah kita bisa memberikan makanan kepada anak itu dengan cara kita makan bersama di keluarga. Misalnya kita sering adakan makan pagi kita bersama ayah, ibu, kakak, adik, nenek dan sebagainya, kita makan bersama. Di situ kita libatkan anak kita yang memang anak itu tidak mau makan. Nah, kita libatkan di situ, dia bisa pilih sendiri makanan yang dia mau di dalam meja, di atas meja, tidak usah kita paksa dan ini dan itu. Nah, di situ nanti kita sambil ajak ngobrol anak, gimana, enakkah atau bagaimana ya, suka nggak kita makan bersama gini, enak nggak. Nah, akhirnya dia akan interaktif gitu, maksudnya dia akan mencoba untuk enak, ini enak, dan dia juga melihat sekeliling atau keluarganya semua pada lahap makan. Akhirnya anak kita mau makan makanan gitu ya. Caranya membuat suasana makan yang menyenangkan itu dengan makan bersama gitu ya Pun. Kemudian selanjutnya itu atur waktu makan secara konsisten. Jadwalkan makanan setiap hari, sehari 3 kali, pagi, siang, sore, jangan terlewat. Jadi anak itu akan terbiasa makan sarapan misalnya jam 7 nih misalnya. Ini yang saya terapkan dalam anak saya ya. Misalnya kita sarapan pagi itu antara sekitar jam 6 jam 7 ya Bun, karena jam 7 itu anak-anak sudah sekolah, anak saya yang besar itu sekolah, jadi saya biasakan sarapan pagi itu jam 6, kalau nggak setengah 7 itu kita sarapan. Nah, anak saya yang kecil itu, anak saya ada 2 ya, anak saya yang pertama sekolah, yang kedua itu masih balita 2 tahun, dan dia itu memang dulunya susah makan. Nah, di pagi hari kita ajak makan, kita makan bersama, ada kakaknya, ada ayahnya, ada saya, ada anak saya yang susah makan tadi itu Bun, kita libatkan di situ, kita makan bersama. Jadi kita jadwalkan anak untuk makan pagi jam segitu. Jadi ketika besoknya, mungkin libur biasanya saya agak santai gitu ya, kita besoknya kelewat nih makan, dia sudah mau makan, dia minta makan, mama, mam dan sebagainya. Berarti dia sudah terbiasa pada jam itu dia sarapan. Kemudian pada siang hari kita tunggu, misalnya kakaknya pulang nanti siang, sekitar jam 12 sampai jam 1 siang gitu ya. Itu nanti kita ajak makan juga sama-sama. Di situ saya memang mengusahakan untuk pada waktu saya di rumah atau ayahnya di rumah, kita memang harus makan bersama gitu ya. Jadi anak-anak dan orang tua itu semuanya makan bersama. Jadi ini menimbulkan hasrat bagi anak saya untuk mau makan. Akhirnya dia melihat kakaknya, mamahnya, papahnya mau makan, dia mau makan gitu, dan dia akan terbiasa makan pada siang hari jam-jam itu. Jadi ketika lewat jam itu dia akan merasa lapar.
dia akan merasa lapar dan dia akan meminta makanan kepada saya, dan alhamdulillah itu berhasil. Sore harinya pun seperti itu pun. Dan jangan lupa untuk memberikan makanan tambahan, snack yang bergizi ya intinya ya. Sesekali memberikan makanan makanan apa namanya snack yang disukai anak, tapi jangan setiap hari memberikan snack-snack yang membuat itu anak tidak suka makan gitu ya. Itu solusinya. Kemudian selain atur waktu makan secara konsisten, kita akan memberikan variasikan makanan favoritnya dia. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara kita memberikan makanan yang baru agar anak itu mau makan dan dia mau melahapnya gitu ya Bun ya. Nah, itu kita akan intinya memberikan makanan itu bersamaan dengan makanan favorit dia. Jadi jangan langsung diganti menunya. Jadi hari ini dia menu favoritnya ayam, tadi saya bilang ayam, kemudian kita mau kasih tempe, jangan langsung bunda ini kasih tempe, tapi kita berikan makanan favoritnya juga, ada ayamnya, ada tempenya. Jadi kita bisa selang-seling makanannya. Wah, ini kalau ayam ini habis kita kasih makan ayam, ini ada tempenya ini. Akhirnya dia merasakan, oh ini rasanya tempe dan ini rasanya ayam, dan akhirnya dia mau. Jadi jangan melulu langsung diberikan makanan baru, itu jangan ya. Intinya bunda itu jangan panik, tenang, tetap tenang kalau anaknya nggak makan. Jangan terus memarahinya dia, jangan terus nanti dia buat menangis dan nanti malah justru dia tidak mau makan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya menjadi panutan yang baik bagi anak. Tadi juga saya sudah singgung, sebagai orang tua itu kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak dengan tidak memilih-milih makanan dan tidak menolak makanan yang sudah disediakan di atas meja itu ya. Nanti pola kita, perilaku kita itu akan ditiru secara otomatis oleh anak. Jadi ketika saya misalnya ya, saya memberikan makanan menu makanan hari ini di atas meja. Jadi nanti suami saya itu meskipun tidak suka, tapi dia tidak memberikan penolakan. Intinya dia mencoba untuk memakan dan jangan memilih-milih gitu ya. Nanti akan ditiru sama anak-anak kita gitu ya. Intinya nanti anak akan melihat kita makan apa yang sudah disediakan itu, nanti dia akan cenderung untuk mencobanya ya, mencobanya dan tidak menolaknya. Nah, selain ke beberapa tips tadi ya Bun ya, Anda juga bisa mengajak anak-anak bunda untuk menyediakan dan menyiapkan dan menghidangkan makanan. Anak-anak kita untuk terlibat dalam proses memasak atau membantu bunda gitu ya. Bisa Bu, meskipun anak laki-laki juga enggak apa-apa Bun ya. Sekarang toh banyak laki-laki yang bisa memasak gitu. Jadi jangan karena anak saya laki-laki dan sebagainya tidak bisa dilibatkan, tidak. Jadi ajaklah anak-anak itu dalam kegiatan memasak, menghidangkan makanan, kemudian menyicipkan makanan. Akhirnya nanti dia akan punya rasa ingin tahu, ingin mencicipi makanan. Oh, tadi yang saya masak sama bunda itu rasanya gimana ya? Coba aku ingin mencicipinya dong, misalnya gitu. Dan akhirnya dia tertarik gitu ya. Dan misalnya dengan cara seperti tadi, tapi anak-anak masih nggak mau makan dan sebagainya, itu nanti tahap terakhir, solusi terakhir adalah kita konsultasikan kepada dokter anak bagaimana supaya anak kita itu bisa makan. Begitu ya Bunda, semoga informasi ini, pembahasan ini semoga bisa membantu Bunda untuk mengatasi anak-anak Bunda yang memang susah makan, dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.